Bab ke-6 bagian ke-14. Jalan pintas. Selanjutnya, saya akan menyinggung lebih dari sekedar narasi untuk membahas atribut-atribut pikiran dan nalar yang lebih umum di balik kedangkalan yang membuat kita tidak berdaya. Kekurangan-kekurangan dalam olahan nalar ini telah banyak disimak dan dipelajari oleh tradisi riset ampuh yang diwujudkan oleh sebuah aliran yang disebut Society of Judgment and Decision Making. Satu-satunya himpunan ilmuwan yang saya masuki, dan membuat saya bangga. Pertemuan-pertemuannya tidak membuat saya merasa pegal dan kesal. Perhimpunan ini terkait dengan sebuah aliran riset yang dibentuk oleh Daniel Kahneman, Amos Tversky dan kawan-kawan mereka, seperti Robin Dawes dan Paul Slovic. Anggotanya terutama terdiri atas psikolog-psikolog empiris dan ilmuwan-ilmuwan kognitif dengan metodologi yang sangat mengacu kepada ketelitian dan eksperimen terkontrol ala fisika pada manusia, dan membuat katalog-katalog tentang bagaimana orang bereaksi dengan berteori sesedikit mungkin. Mereka menjunjung tinggi keteraturan. Perhatikan bahwa psikolog empiris menggunakan kurva lonceng untuk mengukur kesalahan dalam metode-metode pengujian mereka. Namun seperti yang akan kita lihat secara teknis dalam bab 15, ini salah satu penerapan kurva lonceng yang cukup langka dalam ilmu sosial. Karena sifat eksperimen-eksperimen yang dilakukan, kita telah melihat eksperimen-eksperimen semacam ini dalam bab terdahulu terkait dengan banjir di California dan dengan identifikasi bias konfirmasi dalam bab 5. Penelitian ini telah memetakan aktivitas-aktivitas kita ke dalam sebuah dual mode of thinking secara kasar, yang mereka pisahkan sebagai sistem 1 dan sistem 2, atau eksperimental dan kognitif. Perbedaan di antara keduanya jelas sekali. Sistem 1, yang eksperimensial tidak sulit dikerjakan, otomatis, cepat, tersamar. Kita tidak sadar bahwa kita menggunakannya. Diproses secara paralel dan dapat mengatasi kesalahan-kesalahannya sendiri. Ini yang kita sebut intuisi. Dan praktik-praktik penggunaan metode cepat ini telah menjadi populer dengan sebutan bling. Sesuai dengan judul buku laris Malcolm Gladwell, Sistem 1 sangat emosional, tepat karena cepat. Ia menghasilkan jalan-jalan pintas, shortcuts yang disebut dengan heuristik, yang memungkinkan kita bertindak dengan cepat dan efektif. Dan Goldstein menyebut heuristik ini cepat dan hemat, namun sebagian orang lain lebih suka menyebutnya cepat dan licik. Sekarang, jalan-jalan pintas ini jelas menganut standar moral yang tinggi, karena cepat, tetapi kadang-kadang dapat mengantar kita ke kekeliruan yang parah. Gagasan utama ini belakangan melahirkan sebuah aliran riset dengan pendekatan heuristik dan bias. Heuristik terkait dengan studi tentang jalan pintas, sedangkan bias berarti melalui kesalahan. Sistem 2, yang kogitatif, adalah yang biasa kita sebut berpikir. Ini yang Anda gunakan di kelas karena memerlukan upaya, bahkan untuk orang Prancis, menggunakan akal, pelan, logis, serial, progresif, dan sadar diri. Anda dapat mengikuti langkah-langkah penalaran Anda. Kesalahan di sini lebih sedikit daripada kesalahan dalam sistem eksperiensial. Dan karena Anda tahu cara Anda mendapatkan hasil, Anda dapat menapak tilas langkah-langkah Anda dan memperbaiki kesalahan-kesalahan sesuai dengan kebutuhan. Kebanyakan kesalahan kita dalam penalaran berasal dari penggunaan sistem 1, ketika sesungguhnya kita sedang berpikir, yang berarti sedang menggunakan sistem 2. Kok bisa? Karena kita bereaksi tanpa berpikir dan berintrospeksi. Sifat utama sistem 1 adalah kita tidak sadar tengah menggunakannya. Coba kita ingat kembali kesalahan kita. Kecenderungan kita adalah merancukan. Ketiadaan bukti Black Swan. Dengan bukti bahwa Black Swan tidak ada, itu menunjukkan bahwa sistem 1 bekerja. Anda harus melakukan sebuah usaha pada sistem 2 untuk menimpa reaksi pertama Anda. Jelas alam membuat Anda menggunakan sistem 1 yang cepat untuk keluar dari kesulitan. Maka Anda tidak duduk diam kemudian menimbang-nimbang apakah seekor harimau
sungguh hendak menerkam Anda atau itu hanya sebuah ilusi optik? Anda langsung lari sebelum Anda sadar tentang keberadaan harimau. Emosi dianggap sebagai senjata yang digunakan oleh sistem 1 untuk mengarahkan kita dan memaksa kita bertindak dengan cepat. Ia memediasi penghindaran risiko jauh lebih efektif daripada sistem kognitif kita. Sesungguhnya, para pakar neurobiologi yang telah mempelajari sistem emosi menunjukkan bagaimana sistem ini sering bereaksi terhadap suatu bahaya jauh sebelum kita menyadarinya. Kita mengalami takut dan mulai bereaksi sekian milidetik sebelum sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan ular. Sebagian besar masalah yang terkait dengan sifat alami manusia ada dalam ketidakmampuan kita menggunakan sistem 2 secara maksimal atau menggunakannya secara berlama-lama tanpa harus mengambil libur panjang ke pantai. Selain itu, kita sering lupa menggunakannya.